Oke, mari kita mulai dengan pertama kita perkenalkan dulu Zoom malam ini tentang benarkah penyakit jantung menjadi penyebab utama kematian. Nah, kita kenalin dulu nih dengan narasumbernya Bapak Leonardo Wisan. Beliau ini founder LWG, memiliki pengalaman belasan tahun di bisnis network marketing, memiliki ratusan ribu jaringan atau member yang tersebar di Indonesia dan mancanegara, menjadi top leader peraih income terbesar di dunia MLM Indonesia. Penghargaan dari APLI, APLI itu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia untuk dedikasi sebagai anggota bintang antar organisasi APLI 2021. Wah, keren sekali nih narasumbernya hari ini. Bisa dimulai sekarang, Pak Leo. Oke, iya. Thank you ya, Sandra, untuk pembukanya luar biasa. Gimana? Biasa-biasa aja kan? Ya, santai ya, San. Alhamdulillah biasa aja. Alhamdulillah. Santai. Nah, happy ya bisa bertemu sama teman-teman juga, Bapak Ibu sekalian yang hari ini datang. Iya, betul. Teman-teman gimana kabarnya? Ayo, jawab. Silakan chat. Gimana kabarnya, teman-teman? Nah, teman-teman, ini saya udah mau kasih info ya. Sebentar. Saya lagi masukin datanya dulu. Oke. Pasti sehat ya, pasti semangat dan luar biasa, teman-teman ya. Oke, ini udah ada partisipan semua udah. Ya, luar biasa, Pak. Ya, harus terus ya. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai, ini ada saya. Ya, sekali lagi perkenalkan sekali lagi nama saya Leo. Tadi moderator kita yang cantik luar biasa itu namanya Sandra Eka. Ya, kayaknya nggak pernah absen ya kalau ikut Zoom atau training apapun ya tentang di LWG itu luar biasa. Ya. Nah, ini saya nanti akan ada health talk itu di Rabu depan, itu tanggal 28 Juni ya, itu di jam 2 sore jam 2 siang. Itu bukan di Zoom ya, tapi live di Instagram. Ya, jadi nanti saya ada IG-nya Intibios. Jadi Intibios ini adalah sebuah perusahaan ya. Jadi cabangnya ada di mana-mana. Sebuah perusahaan yang di dalam perusahaan sebenarnya perusahaan kesehatan sih ya. Urusannya ya ada lab-nya, ada kliniknya, maksudnya ada dokternya dan juga ada farmasinya juga. Nah, saya diundang, saya diajak untuk ngomongin tentang, nah ini judulnya ya, nggak takut makan daging, badan tetap langsing. Wah, keren ya. Jadi buat Anda yang hobinya makan daging ya, ya makan sayuran, nah bolehlah. Ya nanti kita ramaikan ya teman-teman ya. Setuju nggak teman-teman? Ya, setuju nggak? Dan ini saya bersama-sama dokter juga ya. Jadi saya dan ada dokter Elvina Indra Diva ya. Ini dokter. Gitu ya. Keren kan LWG udah kemana-mana ya. Jadi Intibios ini cabangnya ada di mana-mana teman-teman ya. Ada di Hang Tuah di Jakarta Selatan, terus juga ada di daerah Pantai Indah Kapuk, Tipik, terus juga ada di Karawang, terus juga ada di Surabaya juga, ada di beberapa tempat gitu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Nah, sesuai dengan tema pada hari ini tuh luar biasa teman-teman. Ya benar, Intibios itu dulu tempat tes swab ya antigen, tapi sekarang kan udah nggak ada COVID lagi ya, jadi dia udah beralih ya, jadi macam-macam dia sekarang. Nah, ini kita bahas ya teman-teman, topik hari ini luar biasa ya, karena ini kita bicara tentang jantung ya. Semua orang yang hidup pasti punya jantung ya. Teman-teman pasti punya jantung, maka dari itu Anda harus ngerti gimana caranya jantung kita itu tetap sehat. Kenapa? Karena jantung kita ketika tidak sehat atau jantung kita berhenti atau ada masalah ya, nah itu kita bisa rest in peace teman-teman ya. Nah, penyakit jantung itu menjadi salah satu penyakit yang banyak bikin orang meninggal teman-teman. Oke, yang banyak bikin orang apa dead, banyak bikin orang meninggal. Oke. Nah, kenapa sih kesehatan harus menjadi perhatian kita? Karena 92% orang meninggal karena sakit. Ya, 8% orang meninggal itu karena luka-luka. Nah, ini ada cerita menarik nih.
kemarin ada salah satu karyawan LWG itu ayahnya meninggal. Oke, nah ayahnya meninggal itu, kutanya kan, jadi saya melayat itu ke rumah duka Jelambar, itu di Jakarta Barat, ya rumah duka Jelambar. Itu kan banyak tuh ya, satu gedung gede itu banyak yang ya banyak yang meninggal terus ya begitulah ya, ada upacara dan segala macam. Nah saya melayat, nah aku tanya sama salah satu karyawan LWG, ini ayahmu ini meninggal kenapa? Oh meninggalnya karena penyakit jantung. Oh gitu, penyakit jantung ya. Nah habis itu kan aku tanya, usia berapa ayahmu? 61 katanya. Hah? 61 meninggal? Itu masih muda loh hitungannya loh. Iya. Nah, terus aku tanya lagi kan, sebelumnya pernah ada gejala-gejala nggak? Misalkan kalau jantung kan mungkin gejalanya mungkin ada kayak ditusuk-tusuk, atau mungkin ada kram, atau mungkin ada eh, nggak enak badan, atau ada pusing-pusing atau apa. Nah, jawabannya adalah enggak. Jadi ayahnya itu meninggal jam 1 malam. Jam 10 malam aja itu masih kumpul keluarga di rumah, katanya, di hari itu. Nggak taunya jam 1 meninggal. Dia udah berasa kayak ditusuk-tusuk, sesek segala macam, eh, langsung kan pada keluarga panik, langsung mau dibawa ke rumah sakit, nggak keburu katanya. Di perjalanan mau ke rumah sakit, itu sudah tidak berdetak jantungnya, sudah tidak bernafas, teman-teman. Nah, saya melayat aja, saya sampai kaget gitu. Wah, ternyata penyakit jantung ini eh, ternyata sebegitu mendadaknya ya, sebegitu tiba-tibanya ya. Orang kalau bisa kena jantung tuh eh, itu nggak lihat orang gitu loh. Maksudnya nggak lihat dia masih muda, nggak lihat dia tua, nggak lihat dia ganteng, nggak lihat dia cewek cantik semua segala macam hitam putih, dia nggak lihat. Pokoknya kalau ada masalah jantung itu waktu detik-detik awal itu tuh sangat menentukan. Bisa cepat nggak atau keburu nggak dia ke rumah sakit. Kalau nggak selesai. Nah, tapi kan amit-amit ya, jangan sampai itu terjadi, teman-teman. Karena penyakit jantung itu bisa dibilang namanya silent killer. Ya, diam-diam mematikan. Diam-diam meninggal. Diam-diam membunuh, teman-teman. Begitu. Ya, ini salah satu contoh. Nah, waktu saya melayat di sana, itu kukira dia yang paling muda. Maksudnya usia 61 udah meninggal itu kukira ayahnya itu adalah yang paling muda gitu loh. Ternyata di sebelah ruangannya itu ada yang meninggal di usia 57, teman-teman. Ya, iseng lah kutanya. Ya, ayah bisa kan kalau di tempat rumah duka tuh kan ruangannya kan di depan tuh kan ada kayak 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 tempelan kertas, namanya siapa, usianya berapa, bla 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 gitulah ya. Nah, kutanya di sebelah, ini meninggal kenapa? Stroke. Ya, itu kan di rumah duka tuh ada beberapa lantai itu ya. Karena sambil lewat aku tanya kan, ya kepo juga sih, ini meninggal kenapa? Ada yang kena cancer, ada yang meninggal karena memang diabetes, tapi ada beberapa yang memang kenanya jantung gitu ya. Dan rata-rata usianya itu yang sebelah itu paling muda sih, 57, teman-teman gitu ya. Nah, ini dia teman-teman ya, 92% orang meninggal karena sakit atau karena penyakit ya. Kalau meninggalnya langsung sih ya nggak ngabisin biaya ya, tapi yang jadi perhatian kita tuh adalah waktu sakit itu ngabisin biaya, ujung-ujungnya meninggal. Nah, ini udah habis sana sini gitu, teman-teman. Nah, ini yang kita harus jaga, ini yang harus kita sadari bahwa kesehatan kita itu sangat berharga. Ketika kita sehat, kita bisa punya sejuta impian. Bahkan kita bisa meraih sejuta impian kita. Kalau syaratnya adalah kita sehat. Tapi kalau Anda sakit, impian Anda tuh cuma satu. Yaitu apa? Pengen sehat, itu aja. Nggak ada orang sakit di rumah sakit, udah pasang selang sana sini, terus ditanya mau apa, dibilang mau jalan-jalan. Nggak bisa, ya. Pasti dibilang apa? Mau sehat dulu. Dari sehat, baru dia bisa jalan-jalan.
Ya teman-teman ya, setuju nggak teman-teman? Kesehatan itu adalah hal yang sangat penting buat kita, adalah hal yang berharga, paling berharga buat kita. Setuju nggak teman-teman? Kalau setuju silahkan chat. Ya, saya doain teman-teman terus sehat, ya, sehat, bugar, panjang umur, awet muda. Yang pasti Anda harus pakai produk LWG secara rutin, teman-teman. Ya, apalagi sekarang, teman-teman, aduh, makan di restoran A, di warung A, B, C, segala macam itu semuanya itu kebanyakan kimia. Ya, dan sekarang kemarin saya ada kirimkan satu video itu dokter udah gelarnya itu udah PhD, ya. Dia bilang makanan kita sekarang itu rata-rata isinya kimia. Tapi karena kita nggak punya pilihan ya, karena memang enak juga, tapi jadi kita lebih utamakan enaknya daripada nutrisinya atau gizinya gitu, teman-teman ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dokter tersebut bilangnya begini, orang sekarang ya kalau makan makanan sembarangan itu dia jatuh sakit itu lebih cepat daripada 50 tahun yang lalu daripada zaman dulu. Ya, zaman dulu kalau kita makan sembarangan mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi. Ya, tapi kalau sekarang kita makan sembarangan, gaya hidupnya nggak bagus, nggak sehat segala macam, itu lebih cepat katanya. Makanya nggak heran banyak orang tiba-tiba kena penyakit berat itu di usia bukan tua gitu, di usia muda, teman-teman. Ya, oke. Nah, ini 10 penyakit penyebab kematian tertinggi. Salah satunya adalah jantung. Saya singkat aja ya. Nah, ini ya ada hipertensi. Kita kapan-kapan kita bahas ya. Kemarin kita bahas apa? Diabetes ya. Ya, ada stroke, ada gagal ginjal kronis, ada sirosis hati, ada TBC, Alzheimer, kanker payudara, dan penyakit jantung. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini dan saya bahasnya to the point aja karena memang saya juga nggak mau lama-lama ya, nggak sampai jam setengah 10. Kita batasin sampai jam kurang lebih sampai jam 9 aja. Ya, setuju teman-teman ya? Yang penting gini loh, teman-teman. Saya minta Anda tuh konsentrasi deh. Ya, konsentrasi kita sama-sama belajar. Kita mengenal apa itu penyakit jantung. Ya, selama kita sekolah sampai sekarang, kita nggak pernah belajar tentang kesehatan. Hari ini kita dapat kesempatan, kita sama-sama belajar. Oke? Nah, penyakit jantung atau dibilang namanya kardiovaskular itu menjadi ancaman dunia dan penyakit penyebab kematian nomor 1 di dunia. Ingat ya, penyakit jantung itu bukan hanya nomor 1 di Indonesia, tapi nomor 1 di dunia. Jadi setelah sudah tidak ada COVID ya, atau kita nganggap enteng COVID, ingat masih banyak penyakit-penyakit lain yang menghantui kita. Ya, ketika kita kena penyakit itu, jadi gini, penyakit itu tuh seperti maling, seperti pencuri, tau gak? Diam-diam dia tuh nyolong atau ngambil harta terpenting kita, yaitu apa? Kesehatan. Dia itu seperti pencuri. Nah, ini yang seperti ayah dari salah satu karyawan LWG. Diam-diam loh, itu satu keluarga shock. Ya, kemarin saya ketemu karyawan, ya, anaknya mukanya bengkak-bengkak. Ya, kenapa nangis? Karena nggak nyangka ayahnya tuh meninggalnya tuh dengan cepat, tiba-tiba, nggak nyangka gitu. Ya. Nah, jadi kalau Anda masih punya orang tua, ya, please Anda harus belajar, Anda harus perlu konsentrasi 1 jam aja, ya. Jadi Anda tuh bisa lebih aware, teman-teman ya. Nah, kematian di Indonesia akibat penyakit jantung itu mencapai 651.000 penduduk per tahun, termasuk kematian akibat penyakit jantung koroner sebanyak 245.000 kematian. Penyakit ini bisa disebabkan oleh kebiasaan merokok, minum alkohol, kurang aktivitas fisik, hingga obesitas dan sebagainya sih sebenarnya. Ya. Nah, tadi siang teman-teman, saya itu baru ketemu seseorang ya, itu di rumah sakit PIK, Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Saya kira ya, setelah pandemi selesai, saya kira itu rumah sakit itu sepi, gitu loh. Ternyata masih tetap rame. Kenapa bisa rame? Karena orang sakit itu banyak, teman-teman, sangat banyak, ya, dan itu nggak akan ada habisnya. Makanya bisnis kesehatan adalah bisnis yang tidak ada jenuhnya. Kenapa? Selama manusia masih bandel, selama manusia nggak pernah menjaga namanya kesehatan, maka penyakit datang dan banyak orang masuk rumah sakit. Itu ya teman-teman ya. Untung kita berada di LWG, perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan. Jadi bisa bikin Anda sehat, bugar, awet muda, ganteng, sama cantik. Ya. Oke, ya. Nah,
benarkah penyakit jantung menjadi penyebab utama kematian? Jawabannya iya. Why? Kita lihat ya. Penyakit jantung masih menjadi penyebab utama kematian di Indonesia berdasarkan global. Bentar ya. Berdasarkan apa tuh? Tadi mana sih? Global Burden of Diseases dan Institute for Health Metric and Evaluation, IHME gitu ya. IHME 2014 sampai 2019 penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Nah, ini ya. Ini juga dari mana nih? Dari Kemenkes ya. Data riset ya, Riskesdas 2013, penyakit jantung menjadi beban biaya terbesar berdasarkan data BPJS. Jadi gini, kalau Anda sudah mulai ada gejala-gejala, kadang-kadang ya penyakit, kadang-kadang apa ya, keluhan-keluhan di sekitar jantung itu tuh kadang-kadang tuh cuman nyut atau kadang-kadang cuman kayak kok gue kayaknya masuk angin ya, akhirnya ada di kerok, ya kan? Padahal sebenarnya bukan masuk angin, ya. Ternyata peredaran darah Anda atau pembuluh darah Anda di sekitar jantung atau pompa jantung Anda itu lagi nggak baik-baik saja, gitu. Atau ritme jantung Anda itu lagi nggak stabil, macam-macam. Gitu. Makanya banyak sekarang orang itu nggak cuma hanya pakai cincin di jari, mereka pakai cincin juga di mana? Di jantung, pasang ring, ring 1, ring 2, ring 3, banyak ring. Dan itu harganya nggak murah ya, gitu ya. Ingat nih, penyakit jantung masih jadi pembunuh nomor 1 di dunia, bla bla bla. Dan ini setiap tahun itu meningkat, teman-teman. Ya, angka ini setara dengan 32% kasus kematian secara global. Dari angka tersebut, sebanyak 85% diantaranya disebabkan oleh serangan jantung dan stroke, gitu ya. Nah makanya kadang-kadang tuh ya teman-teman ya, saya kan ada belajar mengenai angka gitu ya. Nah kadang-kadang tuh, kadang-kadang tuh saya kalau lihat temen gitu ya atau siapapun ya, saya lihat angkanya. Oh, jadi ada potensi gitu loh. Dia bisa kena cancer, ada potensi dia bisa kena jantung, ada potensi dia bisa kena stroke dan segala macam, teman-teman. Ya. Nah, lihat angka kematian penyakit jantung masih tinggi di Indonesia jadi tantangan Perki. Ya. Nah, ini di bulan Agustus 2022. Gitu, teman-teman ya. Dan penyakit jantung itu setiap tahun meningkat ya, teman-teman ya. Penyakit kardiovaskular seperti jantung, kanker, stroke, gagal ginjal tiap tahun terus meningkat dan menempati peringkat tertinggi penyebab kematian di Indonesia, terutama pada usia-usia produktif. Ya, usia-usia produktif itu usia berapa? Ayo, teman-teman coba jawab. Kalau usia-usia lansia, kalau produktif itu usia berapa? Coba teman-teman, bantu saya coba. Ayo. Usia berapa? Usia produktif, ayo silakan. Ya, 50 kah? 60 kah? 17 kah? Ya. Ya, betul Brenda, kurang lebih ya. Betul juga Sandra, ya. Kurang lebih 20 sampai 40-an. Ya. Kita nanti ya penyebab penyakit jantung ya, nanti ada. Ya. Nah, jika dilihat dari tempat tinggal, penduduk perkotaan lebih banyak menderita penyakit jantung dibandingkan penduduk di pedesaan. Hal ini disebabkan karena perubahan gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok dan pola makan yang nggak seimbang. Bukan hanya pola makan, tapi juga pola hidup. Tidurnya kurang. Kalau udah tidurnya kurang, tidak berkualitas. Habis itu apalagi? Stres dan sebagainya. Nanti terakhir kita akan bahas ya. Nah, faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung ya, diolah dari berbagai sumber, seperti merokok. Merokok ini nggak hanya yang pakai tembakau ya, bisa juga yang pakai vape gitu ya. Tapi kadang-kadang ya gitu ya. Ada kubu yang rokoknya pakai kretek, pakai tembakau, ada kubu yang pakai vape. Mereka tuh punya pendapat masing-masing. Kalau vape lebih baik, kalau ngerokok lebih baik, ya serah lah ya. Pokoknya intinya ada penelitian kalau ngerokok apapun bentuknya itu bisa mengganggu jantung, gitu ya teman-teman ya. Nah ini salah satu penyebabnya, oke. Pak, tapi ada loh Pak orang-orang kakek-kakek zaman dulu Pak itu kalau ngerokok kencang banget Pak, ya ada tuh Pak sampai umur 100 tahun lu Pak, ada juga umur sampai 105. Oke. Jawabannya gini, memang dia ngerokok, tapi dia nggak stres. Dan dia kebanyakan rata-rata tinggalnya di pedesaan. Ya. Nah, kalau Anda udah tinggalnya di kota, yang di mana banyak polusi udara,
Ya, Anda tadi kemarin ada dikirim grup nggak, dikirim konten nggak, picture dari leader-leader Anda tuh di grup WA, bahwa di kota Tangerang, Jakarta, dari pagi aja itu polusi udaranya udah di atas ambang batas, ya. Dari udaranya aja kita nggak sadar, ya. Kita nggak sadar kenapa? Karena kita sudah beradaptasi, kita sudah terbiasa hirup racun gitu loh. Coba orang dari New Zealand gitu, orang dari eh, orang dari Alaska gitu loh. Misalkan orang yang orang dari pedesaan gitu ya, dia datang ke Jakarta pasti stres, ya. Itu pasti tuh ya, orang yang dari New Zealand atau dari Swiss gitu ya, yang di sana tuh bersih banget udaranya, nyampe sini pasti mukanya jerawatan. Kenapa? Karena udaranya nggak bagus. Ya, kita tuh udah di atas ambang batas, teman-teman. Ya, hampir seluruh kota di Jakarta, kota-kota besar ya. Nah, itu satu. Ya, yang kedua makannya. Yang ketiga tingkat stresnya. Yang keempat minumnya juga sembarangan. Soft drink lah, yang manis-manis lah, yang berwarna lah, segala macam. Jadi kakek dan nenek ini yang usia sampai 100 tahun lebih, bisa bisa sampai 100 tahun lebih, yang dia bikin nggak sehat itu cuma rokok doang. Tapi yang faktor-faktor lainnya itu banyak yang sehat. Tinggalnya di gunung, tinggalnya di pedesaan gitu loh. Bukan berarti saya suruh Anda pindah 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 lokasi ya, enggak. Ya, ada solusi kalau nanti. Nah, selanjutnya pola makan yang buruk. Wah, kalau udah lihat begini ya nih, kayaknya udah nggak lihat tulisan, teman-teman ya. Waduh, daging begini kan, terus ini soto apa ya? Ini kayak rawon nih kayaknya nih. Ya. Kalau rawon kan gelap harusnya ya. Ini kayaknya kayaknya soto deh, soto sapi apalah ya. Enak banget kan benernya, apalagi saya suka toge lagi kan. Ini si Novi nih tahu aja nih kirimin gambar begini, jadi lapar ya. Nah, ini pola makan buruk ya. Garamnya tinggi, oke kan. Oh, pokoknya kalau harus harus yang asin-asin gitu ya. Kayak ada kemarin tuh mbak saya tuh, kalau bikin dia masak kan, saya kan ya ada mbak saya masak, itu kalau bikin asin-asin mulu gitu. Saya bilang, lu mau kawin ya? Bikin asin mulu. Ini garamnya kebanyakan, saya bilang kurangin gitu. Bahkan ya sekarang kan usia saya 40 ya. Jadi saya harus sebisa mungkin saya kok makan itu yang hambar. Ya, memang nggak enak, tapi demi kesehatan teman-teman. Ya, dulu saya tuh kalau makan harus ada cabai. Sekarang nggak ada cabai juga nggak apa-apa. Ya, nggak ada cabai nggak apa-apa. Tapi ada sambel, harus ada sambel. Ya, itu. Nggak ada cabai nggak apa-apa, tapi harus ada sambel. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu orang ngeles aja sih. Tinggi garam, terus lemak dan kolesterol. Wah, kalau begini yang berminyak, yang bersantan, berkuah, wala, bener-bener dah. Gitu ya, enak banget. Oke. Nah, selanjutnya juga obesitas, ya, perutnya sombong nih ya, perutnya ya begitulah ya, maju dan segala macam. Nah, jadi obesitas ini ya lemak ada di mana-mana. Jadi lemak itu nggak cuma hanya di sekitar kulit, tapi juga ada di sekitar organ. Nah, ini kalau lemak berlebih ada di sekitar organ Anda, yaitu misalkan di jantung Anda, maka ini akan memperberat kerja jantung gitu. Nah, kemarin yang ayahnya yang saya melayat, saya disuruh lihat kan tuh. Pak Leo mau lihat ayah saya. Biasa kan ya, udah di peti mati gitu ya, saya lihat. Ya memang termasuk obesitas juga sih, gitu ya. Obesitas, ngerokok juga. Oke, dan ini juga sini stres. Ya, biasa tinggal di kota ya, kayaknya kalau nggak stres tuh gimana gitu ya. Makanya sekarang tuh banyak pelatihan-pelatihan atau pembelajaran tentang mental health. Ya, ini biasanya dialami di orang-orang yang tinggal di kota besar. Gitu ya, banyak target, banyak tanggungan dan segala macam ya. Nah, dan ini juga pengaruh juga ya, ini pada faktor genetik yaitu riwayat keluarga. Jadi biasanya kalau ada orang tua atau orang tuanya orang tua, kakek nenek, itu kalau memang ada masalah jantung, biasanya anak-anaknya atau cucu-cucunya punya potensi. Ya, jadi bisa juga karena memang misalkan kanker atau diabetes atau hipertensi atau stroke ya. Nah, itu biasanya dan jantung biasanya tuh ada potensi, ada faktor keturunan. Tapi sebenarnya ini cuman kecil sih persentasenya. Meskipun ada potensi tapi kecil. Nah, yang bikin paling banyak itu adalah pola hidup kita. Gitu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya, nah ini jarang yang namanya olahraga. Jadi olahraga itu ada dua sih yang saya tahu ya.
ngangkat beban itu untuk menambah massa otot kita, atau dengan latihan yang namanya treadmill, ya, lari pagi, aerobik, ya, jalan cepat, naik sepeda, macam-macam. Nah, itu untuk apa? Untuk memperkuat kita punya jantung, ya. Tapi saran saya buat Anda yang biasanya jalan, lari, berenang segala macam, saya sarankan adalah Anda harus angkat beban juga. Karena ketika Anda angkat beban, itu juga pengaruh juga ke kesehatan jantung Anda. Ya, nah kalau kayak yang model gini nih, jarang olahraga, apalagi nggak pernah olahraga, nah hati-hati teman-teman ya. Nah ini juga karena faktor usia, gitu ya. Nah pastinya dong teman-teman maunya waktu di usia di atas 60, 70 bahkan 80 itu Anda tetap sehat, ya. Bisa bisa main sama cucu Anda, ya. Nggak perlu pakai tongkat, nggak perlu pakai kursi roda, jalan masih tegap, bukan bongkok kayak udang gitu loh teman-teman ya. Teman-teman siapa di sini di antara Anda yang mau waktu Anda berusia, waktu Anda tua, Anda masih sehat, bugar, ingatan kuat, wah ya, masih tidak dituntun kanan kiri, ya, tidak pakai tongkat. Siapa di sini yang mau? Silakan chat. Oh, soto Madura ya. Ya, thank you Sam. Siapa yang mau teman-teman? Saya doain ya teman-teman bisa sehat terus sampai tua. Ya, bahkan ini teman-teman kita nih semua apa ya? Keluarga LWG ya. Nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan 20 tahun lagi kita masih bisa berkumpul, masih bisa ketawa, masih bisa ngobrolin apa aja dan kita masih bisa joget-joget. Wah, itu kenikmatan duniawi lah. Itu sih enak banget sih. Ya, soalnya sekitar minggu lalu itu saya diajak sama mama saya sih, itu ke daerah Tiang Bendera, itu daerah kota ya, Pecinan lah, daerah Pecinan. Ternyata mama saya itu ngundang saya itu ke teman-temannya, ya teman-teman saudara-saudara sih, yang sudah usia lanjut lah. Rata-rata itu di sana teman-teman mama saya paling muda itu usia 75, paling muda usia, jadi rata-rata 70 sampai 80. Dan mereka satu meja, itu tempat ruangan cukup besar kayak tempat ruangan wedding ya. Tapi itu dibuat untuk ya orang-orang tua itu ngumpul, nyanyi-nyanyi ya lagu Mandarin karaoke gitu, terus joget-joget lah gitu. Ya. Dan bisa mereka tuh sehat-sehat semuanya, teman-teman ya. Nah, saya mau kita semua nih keluarga LWG itu seperti itu, teman-teman ya. Sehat terus. Oke. Amin.